Pemirsa, lantas bagaimana pelaksanaan PPKM darurat di Jakarta dan Kabupaten Bogor? Sudah bergabung bersama kami Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Bupati Bogor Ade Yasin. Namun saat ini kami masih baik, keduanya sudah terhubung bersama kami. Saya akan selamat sore Pak Wagub dan Ibu Bupati. Selamat sore, saya Bupati Bogor. Baik, saya ke Ibu Bupati terlebih dahulu. Ibu, sejauh ini untuk penyekatan di wilayah Kabupaten Bogor, hari ini pelaksanaannya, evaluasinya seperti apa, Bu? Ya, tadi kebetulan saya dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres melakukan monitoring. Dari mulai jam 7 kita apel besar dulu, tim gabungan antara TNI, Polri, dan Satpol PP juga di Sub. Lalu kita keliling. Ada beberapa tempat yang memang kita kunjungi. Tetapi di Kabupaten Bogor pengaturannya ada 3 ring. Yang pertama ring 1 itu di perkotaan, penyekatan di perkotaan. Lalu ring 2 di tempat-tempat wisata dan ring 3 di perbatasan-perbatasan yang masuk ke Kabupaten Bogor seperti perbatasan Sukabumi, Cianjur, perbatasan Jakarta, Bekasi, dan lain-lain. Itu ada sekitar 9 perbatasan. Baik, Ibu Ade, untuk Kabupaten Bogor sendiri kan itu terpotong oleh Kota Bogor ya, Bu ya. Sejauh ini apakah ada penyekatan antara batas kabupaten dengan Kota Bogor? Ya, termasuk itu. Cuma karena memang sedangkan Kota Bogor itu banyak pintu ya, dari Kabupaten Bogor itu ke kota kan ada di tengah-tengah. Iya, betul. Jadi ada di tengah-tengah Kabupaten Bogor sehingga kota pun melakukan penyekatan. Dan kami pun melakukan penyekatan. Memang jaraknya tipis sekali, tetapi masing-masing juga pasti kota kabupaten juga sama dalam menerapkan PPKM darurat, yaitu kita hanya memberikan peraturan-peraturan ini sesuai dengan instruksi Mendagri. Jadi kita copy paste semuanya karena memang kebutuhannya saat itu seperti itu. Jadi kita tidak lagi ada tawar-menawar atau apa. Semua yang diinstruksikan di dalam instruksi Mendagri kita taati, dan kita sekarang menjadi keputusan Bupati yang sudah kita sebarkan kepada masyarakat dan para pelaku usaha. Jadi sama saja. Baik. Kita juga masing-masing menjaga wilayah. Baik, saya ke Pak Wagub. Pak Wagub, untuk hari ini banyak yang dikeluhkan masyarakat Jakarta terkait dengan penyekatan dan penutupan jalan, menyebabkan beberapa masyarakat yang masih beraktivitas, termasuk kami dari media, itu kebingungan ketika mencari jalan. Untuk sosialisasi sendiri, untuk penyekatan sudah sejauh mana, Pak, dengan masyarakat? Yang pertama, memang PPKM darurat ini berbeda dengan PPKM mikro sebelumnya. Sebelumnya ada pengetatan mikro, ini jauh lebih tinggi tingkatan pengetatannya. Jadi selain pembatasan kapasitas, pembatasan jam operasional, juga ada pembatasan keluar masuk jalan, tidak hanya di luar kota, masuk Jakarta atau sebaliknya, tapi juga di dalam kota juga terjadi pembatasan-pembatasan. Bahkan kami juga menutup mobilitas masyarakat di tempat-tempat titik-titik yang berpotensi terjadi kerumunan. Prinsipnya kita ingin segera mungkin 2 minggu, selambatnya 1 bulan, itu yang disampaikan oleh pemerintah pusat, pada pusat. Kita sudah menekan angka yang signifikan ke bawah terkait penularan atau penyebaran virus. Untuk itu memang kerja kita kerja ekstra. Jadi mohon maaf bagi masyarakat yang mungkin terganggu mobilitasnya. Namun demikian semuanya sudah kami sosialisasikan, sudah diumumkan di berbagai kesempatan, di berbagai media, ya, di WA di mana-mana. Saya kira dengan mudah kita mengetahui titik-titik pembatasan, kemudian di mana saja yang ditutup, kemudian yang dibuka. Saya kira tidak sulit, bisa ditanyakan, dan ini semua kita lakukan demi keselamatan kita semua sebagai warga Jakarta, di Jawa, Bali terutama, yang menjadi fokus dan konsentrasi kebijakan PPKM mikro ya. Tadi malam jam 2 sudah dimulai, kami semua, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pangdam, saya dan semua jajaran juga sudah melakukan pemantauan, pengecekan titik-titik penutupan akses masuk dan akses keluar, kemudian titik-titik yang berpotensi terjadi kerumunan. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada warga,
pembatasan dilakukan semata-mata ingin memastikan bahwa kita harus mengurangi secara signifikan arus keluar masuk orang, termasuk barang yang tidak perlu ya, yang dibutuhkan hanya barang-barang yang esensial dan kritikal, itu yang diperbolehkan keluar masuk Jakarta. Baik, Pak Wagub, salah satu aturan PPKM darurat adalah masyarakat dilarang untuk berolahraga keluar rumah. Namun untuk hari ini, hari Sabtu masih ada pesepeda yang melintas di Jalan Sudirman Tamrin karena memang memanfaatkan kosongnya lalu lintas. Apakah akan ada tindakan tegas ke depannya, mungkin disita sepedanya atau denda dan lain sebagainya, Pak? Yang jelas sekali sudah diumumkan berkali-kali bahwa berolahraga di rumah masing-masing atau di lingkungan perumahan, kompleks masing-masing atau kampung sekitar masing, tidak perlu jauh-jauh apalagi ke Monas, ke Sudirman Tamrin, ke Senayan dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Bila ditemukan, petugas sudah diberi kewenangan tidak hanya memberi sanksi kepada yang bersangkutan, tapi sepedanya akan diambil, ditahan sebagai bukti bahwa memang tidak diperkenankan bersepeda keluyuran, berolahraga di luar lingkungan rumah masing-masing. Jadi sekali lagi, namun memang masih ada beberapa yang mungkin tidak mengetahui atau tidak memahami. Jadi sekali lagi kami sampaikan tidak diperkenankan bersepeda jauh dari lingkungan rumah, apalagi sampai ke Sudirman Tamrin. Kami minta masyarakat bisa mematuhinya. Akan ada sanksi bagi siapa yang melanggar, termasuk Pak Kapolda juga menyampaikan, Pak Gubernur, Pak Pangdam semua menyampaikan, bahkan sepedanya nanti akan diambil. Baik, saya kembali ke Ibu Bupati. Ibu, salah satu wilayah yang kritikal di Kabupaten Bogor adalah wilayah Puncak, Ibu. Karena memang setiap weekend apalagi banyak sekali masyarakat yang datang ke Puncak. Banyak jalur alternatif yang bahkan ditunjukkan oleh warga sekitar dengan membayar sejumlah uang. Sejauh ini apakah ada treatment khusus untuk wilayah wisata Puncak, Ibu? Ya, kebetulan hari ini wilayah Puncak lengang ya. Jadi ini informasi-informasi yang diberikan pemerintah itu nyampe ke masyarakat. Dan tadi pagi kita lakukan monitoring ke atas. Dan penyekatan juga menuju arah Puncak itu melalui Bukit Pelangi, artinya masuk Sentul melalui Bukit Pelangi, Gunung Gelis. Ternyata banyak kendaraan yang lewat situ dan kita putar balik. Jadi yang plat selain F itu kita putar balikan, tidak lagi ditanya apakah bawa antigen atau tidak. Jadi kita langsung putar balikan dan di Gadok tetap seperti biasa ada penyekatan. Tapi memang lebih banyak yang lewat jalan Bukit Pelangi. Mungkin dikiranya itu tidak dilakukan penyekatan di situ, tetapi pagi tadi kita lakukan penyekatan, ada sekitar 500-an mobil yang diputar balik gitu. Jadi kita juga sudah himbau kepada masyarakat agar tidak memberikan jalan alternatif, dan dari atas kita sisir dari mulai Ataun, lalu kita juga ke Taman Safari, semuanya sudah tutup, ke Cimory Riverside, tadi sempat buka tapi kita tutup, langsung di tempat, juga di alam Sunda, di rumah makan, kawasan Gunung Gelis dan kawasan Sentul sudah kita tadi telusuri dari atas sampai ke bawah. Alhamdulillah mereka sudah paham, tidak lagi buka rumah makan dan sosialisasi ini sudah sampai kepada para pelaku usaha. Jadi hari ini kawasan Puncak cukup lengang dan ini mudah-mudahan besok juga tidak ada lagi masyarakat yang mau menuju Puncak karena di Puncak semuanya tutup. Tempat-tempat wisata sudah tutup, baik wisata alam maupun wisata-wisata yang lain itu sudah tutup semua. Jadi ke Puncak juga tidak ada tujuan, ya buat apa gitu. Baik, saya kembali ke Pak Wagub. Pak Wagub, sejauh ini untuk Jakarta, evaluasi untuk hari ini apa, Pak? Ya, evaluasi hari ini cukup baik kalau kita lihat di hari pertama jalanan protokol sepi, sekalipun ada jalan arteri pinggiran yang masih ramai, kita akan meningkatkan pengawasan dan penindakan sambil berjalan sosialisasinya biar lebih merata, lebih mendalam dan lebih dipahami oleh masyarakat. Memang belum semua masyarakat mengerti 100%, tapi satu hari ini dan saya yakin 1-2 hari ke depan, Sabtu Minggu ini masyarakat Jakarta akan memahami dan mengerti. Dan yang paling penting kita harapkan bisa mentaati, patuh, mengikuti apa yang menjadi kebijakan keputusan. Pak Riza, apakah ada persiapan khusus untuk hari Senin, Pak? Ya, tentu kita sudah memprediksi bahwa di Sabtu Minggu ini cukup sepi
karena ini hari libur. Nah, kita akan mengantisipasi di hari Senin apabila masih ada perkantoran yang seharusnya tutup, tapi secara diam-diam untuk buka, ini juga akan kami berikan sanksi dan tindakan tegas, termasuk tempat-tempat perbelanjaan, restoran, dan lain sebagainya yang kami minta tutup atau tidak berperkara makan di tempat, yang diperbolehkan hanya pesan antar saja. Baik, sama dengan Ibu Bupati, pertanyaannya Ibu untuk hari Senin, apakah ada persiapan khusus terutama mereka yang commute ya, Bogor Jakarta, Ibu? Ya, sebetulnya kan kalau sebuah sektor non esensial 100% WFH, otomatis penumpang kereta juga pasti akan berkurang gitu. Kalau nanti kita pantau hari Senin kereta masih penuh, ya berarti masih ada beberapa kantor yang buka gitu. Jadi saya juga mohon kerjasamanya dari Pak Riza ya. Kalau kita pantau pagi-pagi nanti ternyata kereta masih penuh, berarti ada beberapa perkantoran di Jakarta yang masih buka begitu, karena tujuan mereka kan dari Bogor ke Jakarta gitu. Kereta yang dari Bogor itu kan dari mulai kota, lalu Cilebut, stasiun Cilebut, Bojonggede, Citayam, itu cukup banyak juga warga, mobilisasi warga ke Jakarta melalui komuter gitu Pak. Nanti kita komunikasi, kontak-kontak dengan beliau. Baik, silakan Pak Riza. Mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Memang nanti Senin kita akan lihat ya, banyak sekali masyarakat yang tinggal di sekitar Jakarta, Bogor, kota Bogor, Kabupaten, Tangerang, Bekasi, Depok, yang bekerja memang ke Jakarta dan mengambil moda transportasi menggunakan kereta. Mudah-mudahan tidak terjadi arus yang besar dari luar kota ke Jakarta, karena di Jakarta sudah tidak diperkenankan lagi perkantoran dibuka, kecuali yang esensial dan pelayanan. Dan tentu kita kerjasama, kita butuhkan dari Ibu Bupati, Bu Ade, dan semuanya para Bupati Wali Kota di sekitar Jakarta. Kita pastikan nanti kita coba jaga di Hadang, di terminal-terminal, di pelabuhan, di stasiun kereta. Kita akan jaga sama-sama supaya tidak terjadi arus masuk ke Jakarta dan sebaliknya. Saya pribadi optimis PPKM darurat ini akan memberikan hasil yang positif bagi penurunan COVID itu sendiri. Tentu semuanya selain kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, yang lebih penting justru dukungan, bantuan, partisipasi dari seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Baik. Untuk sama-sama kita saling membantu, bahu-membahu, tolong-menolong, dan jangan lupa juga saling memberikan informasi. Dan sekali lagi kami berpesan untuk tetap berada di rumah, karena tempat yang terbaik di rumah, dan gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, protokol kesehatan secara disiplin ketat agar dapat diterapkan bagi kita semua. Baik, ya Pak Riza, jadi untuk hari Senin selain penyekatan di jalan juga akan ada razia perkantoran yang non-esensial ya Pak ya? Betul sekali, kita sudah siapkan aparat yang bertugas sejak tadi malam selama pelaksanaan periode darurat sampai tanggal 20, dan seluruh ASN sudah diperintahkan Pak Gubernur untuk turun ke lapangan di sekitar rumah, mendatangi posko-posko sekitar rumah dan sebagainya. Baik. Untuk memastikan PPKM darurat berjalan dengan baik. Baik, terakhir Ibu Ade, apakah akan ada juga penyaringan warga commute Bogor Jakarta di hari Senin, Ibu? Mungkin dilakukan di terminal ataupun stasiun kereta? Ya, untuk stasiun kereta, karena memang waktu mereka itu untuk dari rumah ke stasiun, lalu waktu kereta untuk masuk itu kan singkat sekali, jadi kemungkinan kami juga tidak akan sempat untuk menyaring satu-satu begitu. Tetapi memang di stasiun sendiri akan ada himbauan bagi yang memang bukan esensial atau hanya bekerja seperti biasa di kantor-kantor yang bukan penting, itu untuk tidak berangkat ke sana begitu, ke Jakarta begitu. Jadi ini penyekatan yang memang dilakukan di masa PSBB sebelumnya juga seperti itu. Baik. Tapi rata-rata mereka mengatakan bahwa mereka bekerja di esensial. Nah, maksud saya kalau memang ini tidak bisa ditunda untuk mereka, para pekerja yang bekerja di Jakarta, saya minta juga kepada pemerintah DKI untuk mereka diberi tanda pengenal bahwa mereka memang bekerja di sektor
esensial. Ya, Baik. jadi dalam menyaring orang itu juga tidak terlalu sulit karena kereta itu kan datangnya cepat. Mereka baru datang kadang-kadang buru-buru masuk ke stasiun langsung berangkat gitu. Itu yang kendalanya di situ sebetulnya. Baik, baik. Terima kasih Ibu Ade Yasin dan Bapak Ariza Patria telah bergabung bersama kami di Anyu Sore dan kita harapkan memang PPKM darurat ini bisa menahan laju penyebaran COVID-19. Terima kasih Bapak dan Ibu.